Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Medika Syok dan kali ini kita akan membahas tentang stroke hemoragik ya. Jadi kan sebelumnya itu kita membahas tentang stroke iskemik ya, bagaimana cara diagnosis, tata laksana, dari definisi juga kan. Dan kita harus dan selanjutnya kita akan membahas tentang stroke hemoragik ya. Pertama biasa ya kita berawal dari definisi dari stroke-nya dulu. Jadi stroke itu adalah gangguan fungsi otak mendadak ya yang menyerang pembuluh darah otak ya atau vaskular otak yang disertai gangguan yang mempengaruhi suplai darah ke otak juga kan karena terjadi penyumbatan sehingga menyebabkan terjadinya suplai darah otaknya menurun ya atau iskemia yang berlangsung selama lebih dari 24 jam atau lebih ya. Itu untuk definisi stroke. Kemudian untuk klasifikasi stroke juga sama tadi ya, kemarin juga ada stroke iskemik ya disebabkan emboli, trombotik ya, kemudian ada stroke perdarahan ya, hemoragik. Itu kalau stroke perdarahan itu dibagi lagi ya menjadi dua, ada stroke yang perdarahan intracerebral ya, bisa disebabkan hipertensi, kemudian juga perdarahan subarachnoid ya, subarachnoid hemorrhage ya, sama aneurisma juga, kemudian juga itu ya yang perdarahan intracerebral itu dibagi menjadi dua, ada yang intraparenkimal jadi dia perdarahannya tuh di parenkim otak aja atau dia bisa meluas sampai ventricle ya sampai ventricle otak kan ventricle kan ada lateral 3 4 gitu kan itu dia menjalar sampai situ lah perdarahannya hematomnya sampai situ. Waktu itu dibilangnya perdarahan intraventrikular ya. Bisa pada CT scan-nya gitu ya, ada perdarahan intraventrikular. Itu di ventricle otak itu perdarahannya. Kemudian bisa juga disebabkan oleh shock ya, shock karena dia hipotensi jadi dia aliran darah ke otaknya jadi menurun. Kemudian untuk faktor resikonya biasa kemarinnya ada yang bisa diubah sama yang tidak bisa diubah. Yang tidak bisa diubah ya seperti usia, genetik ya, jenis kelamin ya, kemudian riwayat stroke ya, dan lain-lain ya. Kemudian faktor yang bisa diubah itu seperti hipertensi ya, DM, dislipidemia, alkohol, ya, merokok, obesitas ya, pokoknya yang kolesterol gitulah. Nah, kemudian kita akan masuk ke definisi dari stroke perdarahan ya atau stroke hemoragik ya SH ini ya. Jadi dia pembuluh darahnya tuh ruptur ya pecah gitu dan sehingga menyebabkan terjadinya pembuluh darahnya kemana-mana jadi membentuk hematom gitu. Jadi definisinya itu adalah jika pembuluh darah otak itu ruptur dan darah menumpuk di jaringan otak yang membentuk hematom sehingga tekanan pada otaknya itu meningkat menyebabkan hilangnya darah di area sekitar. Jadi dia kehilangan darah di sekitaran otaknya kan. Nah, untuk etiologinya itu disebabkan hipertensi ya. Nah, lokasi terseringnya itu biasanya tuh pada bagian-bagian ini sih ke arah bagian-bagian posterior ya seperti ganglia basalis ya, thalamus, pons, batang otak, cerebellum. Ini juga bisa ya ke lobus-lobus yang cerebral juga tuh yang lobus frontal, temporal atau parietal. Nah, untuk patofisiologinya itu dari etiologinya kan disebabkan oleh hipertensinya udah menahun kronik, ya mungkin karena pasiennya nggak minum obatnya nggak teratur atau tidak minum obat sehingga menyebabkan terjadinya aneurisma ya bisa pada orang yang lagi aktivitas atau yang lagi olahraga gitu kan saya aneurisma ya dinding pembuluh darahnya tuh mengeras sehingga tidak elastisitas pembuluh darah jadi tidak bagus sehingga membentuk aneurisma kemudian di otak kan sehingga kalau itu ya kalau misalkan terjadi ruptur sehingga terjadi perdarahan ya di sini ya rupturnya perdarahannya nanti tergantung di arachnoid atau di ventricle atau di parenkim kan kalau arachnoid kan kalau di arachnoid kan namanya kan jadi perdarahan subarachnoid ya kalau ventricle jadi kan intraventricular kalau di parenkim otaknya di pembuluh darah otak ya di circulus of Lewis berarti itu menyebabkan perdarahan di intraparenkim kemudian juga hingga menyebabkan hematom. Nah, hematom itu bisa menyebabkan herniasi cerebral yang dimana nanti menyebabkan TIK-nya meningkat ya sehingga penurunan kesadaran, mau muntah, penekanan saluran nafas dan sakit kepala. Dan ini juga sama ya tadi ya TIK meningkat sehingga menyebabkan penekanan saluran nafasnya jadi ditekan sehingga kalau nafasnya tidak efektif ya push mau jadi dia ngos-ngosan gitu ya. Kemudian juga terjadi penurunan kesadaran ya. Itu hati-hati kalau penurunan kesadaran dia bisa risiko aspirasi, trauma dan jatuh gitu.
Selanjutnya untuk diagnosisnya ya, untuk sebelumnya kita pakai yang iskemik sih kita udah menjelaskan tentang diagnosis pakai skor Gajah Mada. Dan sekarang kita membahas tentang diagnosis pakai SSS ya, atau Siraj Stroke Score. Nah, itu kita bisa lihat di sini ya. Ini ada kesadaran, muntah, nyeri kepala, tekanan darah, dan aterom. Nah, untuk kesadarannya kita lihat dulu nih. Kalau kesadarannya normal ya, kompos mentis, pasiennya sadar penuh, GCS-nya 15, itu penilaiannya 0 ya, kompos mentis. Berarti dia indeksnya 0 dikali 2,5, 0. Nah, kalau mengantuk, kalau somnolen gitu, stupor jadi 1. Kemudian kalau koma berarti kan 2 gitu. Muntah ya, muntah dia kalau tidak ada 0, kalau iya berarti 1. Nah, kalau misalkan pasiennya nggak ada berarti 0 dikali 2 berarti 0. Apakah nyeri kepala apa enggak? Kalau nyeri kepala berarti iya 1. Tekanan darah nih, tekanan darahnya pakai yang diastolik ya. Jadi kan misalkan dia tekanan darahnya 180 per 100 gitu kan. Nanti pakainya yang tekanan darah yang diastolik ya, bukan pakai yang sistolik gitu nih, yang diastolik ini. Bukan sistolik. Nah, nanti kita lihat nih itu dikali diastolik dikali 0,1 berarti kan 100 dikali 0,1 berarti ya berapa lah, 10 kali ya. Dan aterom ya, aterom kita lihat apakah terdapat DM, penyakit-penyakit seperti angina pectoris ya angin duduk gitu. Kemudian terdapat claudicasia intermiten seperti pada penyakit pembuluh darah perifer ya, peripheral arterial disease ya, pada gangguan di kakinya itu ya, terdapat trombus atau emboli gitu. Kemudian kita kurangi dengan konstantannya minus 12. Nah, kalau misalkan sudah dapat hasilnya, kalau biasanya sih kalau Siraj itu kalau misalkan dia kesadarannya normal, muntah sama nyeri kepalanya nggak ada, itu bisa itu ngarahnya sih ke stroke iskemik sih. Tapi dia DM-nya ada ya, DM-nya ada masa ke hiperglikemia itu bisa stroke iskemik. Tapi kalau misalkan dia kesadarannya nurun, muntah dan nyeri kepala, itu udah kemungkinan besarnya itu dia masuknya ke stroke hemoragik ya. Kalau ini semuanya ada gitu ya, kesadarannya nurun, koma, muntah iya, nyeri kepala iya, itu berarti itu dia ada kayak udah kayak ini bakal hemoragik sih gitu. Sama dia nggak ada DM sama angina pectoris, itu dia murni hipertensi, berarti dia tuh stroke yang hemoragik ya. Tadi ya kalau yang minus 1 tuh berarti non hemoragik, berarti iskemik kalau nggak infark ya kalau udah lama ya. Lalu untuk tata laksananya itu ABCDE ya, stabilisasi jalan nafas biasa, kita elevasi ya 30 derajat, kemudian kita stabilisasi hemodinamik ya, kita rumuskan, kita kasih cairan infus ya, kristaloid NaCl 0,9% ya. Kita pengendalian TIK ya, kalau misalkan TIK-nya meningkat kita berikan manitol intravena bolus 0,25 sampai 1 gram per kilogram per 30 menit, dilanjutkan dengan 0,25 gram per kilogram 30 menit selama 3 sampai 5 hari. Kalau ngecek TIK-nya meningkat atau enggak itu dari ini ya, kan dia ada mual muntah atau penurunan kesadaran ya. Kalau ada mual muntah sama penurunan kesadaran berarti itu udah menunjukkan TIK-nya meningkat gitu. Kemudian kita kasih antihipertensi awal ya. Kalau misalkan dia MAP-nya itu dia tinggi banget kan, kita boleh kasih antihipertensi awal buat primernya seperti JCB intravenous seperti nicardipine atau beta blocker atau betalol. Tapi kalau misalkan dia tekanan darahnya nggak tinggi banget, berarti kita kasih antihipertensinya itu pas sekunder aja, pas udah tata laksananya udah membaik gitu kan, kita kasih biasa sih CCB ya seperti nicardipine, beta itu ACE inhibitor atau angiotensin reseptor blocker ya. Kalau misalkan pasiennya itu udah normal kembali ya, bukan pencegahan primer, jadi pencegahan sekunder pakainya oral gitu. Kemudian kita terapi simptomatik ya, seperti kalau ada kejang kita kasih diazepam, mana lagi kita kasih OINS atau opioid, mual-muntah dikasih domperidone dan zentron, neuroprotektor ya seperti sidikolin dan piracetam yang untuk menjaga neuron ya, sel sarafnya gitu biar tidak terjadi kerusakan yang lebih lanjut. Kemudian kita kasih gastroprotektif seperti redasit ya untuk melindungi dari perdarahan gastrointestinal kan, takutnya dia ada mual muntah gitu kan. Dan juga kita manajemen nutrisi ya, kita kasih nutrisi, bisa kalau misalkan tidak bisa makan dengan baik bisa dilakukan intravena atau nasogastric tube. Kemudian juga kita lakukan pencegahan komplikasi. Kemudian kita
lakukan operasi ya. Nah, ini kalau operasi itu tuh tergantung ini ya, tergantung usia sama luas lokasi perdarahan. Kalau luas lokasi perdarahannya itu udah membesar gitu kan, berarti ya bisalah kita kraniotomi, itu tergantung dari spesialis sarafnya. Nah, kemudian ini kita lanjut ke perdarahan subarachnoid ya. Ini masuk ke perdarahan ya, atau hemoragik ya. Jadi perdarahan subarachnoid itu adalah perdarahan yang terjadi di ruang subarachnoidnya, di antara gitu ya, di antara lapisan arachnoid mater sama tia mater gitu kan, di selaput otaknya di ruang subarachnoid, yang dimana tuh etiologinya tuh karena aneurisma dan AVM ya, artery malformasi. Kemudian perdarahan subarachnoid juga tuh kalau misalkan aneurisma tuh dikarenakan karena penonjolan keluar seperti balon ya, yang disebabkan lemahnya dinding pembuluh darah ya, bisa terjadi pecah atau pembentukan gumpalan trombosit dan emboli, sehingga perdarahan yang tidak terkendali karena dia perdarahannya itu ya bisa karena hipertensi, membentuk itu aneurisma jadi balon, kemudian ruptur ya, tak gitu, sehingga terjadi gumpalan trombosit atau emboli. Nah, itu penyebabnya bisa karena kongenital ya, genetik, herediter, keturunan, atau hipertensi ya, HT. Kemudian kita juga ya tipenya ini dan aneurisma scapular atau Berry. Jadi dia menggelembung gini kan, dia gelembung seperti buah beri ya, terus dia pecah gitu. Itu terbanyak dia 66 sampai dia ini aneurisma terbanyak ya, 66 sampai 98%. Tadi sama ya, membentuk seperti kantung, seperti buah beri ya. Di situ di percabangan aorta ya, bifurkasi aorta. Namun kalau pada kongenital dia terdapat defek di tunika medianya. Dan juga ada aneurisma fusiformis ya. Jadi dia seluruh arterinya tuh melebar ya, jadi kayak kaliber semuanya tuh seluruh arterinya, tapi ini jarang sih. Dan juga ada aneurisma mikotik ya, bisa tuh dia terjadi karena sepsis ya, suatu infeksi biasanya pada anak dikarenakan emboli septic cerebral dan endokarditis dan iskemia kronik ya. Dan untuk pelaksanaan aneurisma ya biasa ya, pembedahan bisa dilakukan clipping dan coiling. Kemudian kita membahas sedikit tentang AVM ya, artery vena malformasi. Jadi itu artery vena malformasi itu dikarenakan ada abnormalitas ya di artery vena bagian otaknya gitu ya, bagian kapilernya. Nah, kalau pas dia terjadi penebalan gitu kan, menebal arteri venanya dan terlilit ya, malformasi gitu, sehingga terjadi ruptur ya. Ruptur ya, jadi ya stroke hemorrhagic juga kan ujung-ujungnya kalau di otak kan. Itu mengganggu sirkulasi otak sehingga sirkulasi oksigennya terganggu. Ya biasa pada anak sih. Kemudian terapinya ya biasa pembedahan ya, reseksi pembedahan mikro, stereotactic radioterapi dan endovascular emboli ya, kalau terdapat emboli gitu.